tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji-puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, anak-anak di rumah, ayo ambil sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami terus merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekali lagi Bu Lia sapa ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau membaca ayat hafalan terlebih dahulu ya. Kita baca ayat hafalan berikut ini. Ayat hafalannya ada di bawah. Sudah? Kita baca sama-sama ya anak-anak. Kita baca sama-sama dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi anak-anak, Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, suatu hari di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang memimpin kerajaan itu. Namanya Darius. Siapa namanya anak-anak? Darius. Iya, nama rajanya adalah Raja Darius. Dia raja yang hebat. Jadi pada saat itu dia sedang mencari para wakil raja. Banyak loh yang dicari, ada 120 wakil raja. Dan ada yang memimpin 120 wakil raja. Ini yang akan memimpin adalah 3 pejabat tinggi. Salah satunya adalah, ada yang tahu siapa salah satunya? Salah satunya adalah Daniel. Nih, seperti tulisan di bawah ini. Namanya adalah siapa? Daniel. Dia adalah salah satu dari ketiga pejabat tinggi yang akan memimpin 120 wakil raja. Nah, anak-anak, karena Daniel ini orang yang baik, dia takut akan Tuhan. Jadi 2 pejabat tinggi ini gak senang sama Daniel. Dia benci sama Daniel. Dia berniat untuk menyingkirkan Daniel supaya gak ada saingan mereka dalam memimpin. Sehingga 2 pejabat tinggi ini dia mendatangi Raja Darius. Katanya seperti ini. Raja, mari kita keluarkan surat dan perintah. Apa ya isinya anak-anak perintahnya? Isinya adalah siapa yang menyembah Allah lain selain daripada tuanmu Raja Darius, dia akan dimasukkan ke dalam gua apa ayo? Gua singa. Dan waktu 30 hari siapa yang menyembah Allah lain kecuali
Raja Darius dia akan dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Mendengar itu, Raja Darius sebenarnya sedih. Dia takut kalau seandainya yang akan dihukum itu adalah Daniel. Tapi karena dia adalah raja, dia harus bersikap tegas dan adil. Akhirnya dia menyetujui perintah itu. Dan itu sudah didengar Daniel, anak-anak. Tapi apa Daniel dia menyembah Raja Darius? Enggak. Setiap pagi menghadap ke kota Yerusalem, dia naik ke atap. Daniel naik ke atap. Ngapain ya Bu Lia? Ngapain ya anak-anak? Dia berdoa sama Tuhan. Berapa kali sehari? 3 kali sehari. Dia berdoa sama Tuhan. Dia gak peduli kalaupun dia harus dihukum karena dia gak menyembah Raja Darius. Dia menyembah Tuhan. Dia gak peduli. Pada akhirnya, apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya Daniel, karena dia melanggar perintah yang telah ditetapkan oleh raja, dia dihukum. Pejabat melaporkan kepada raja, "Raja, Daniel melanggar perintah yang telah raja tetapkan. Dia gak mengindahkan perintah raja. Maka sesuai dengan peraturan yang ada, dia harus dihukum." Hukumannya tadi apa? Dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Lihat anak-anak, gambar berikut ini. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Menurut anak-anak, Daniel mati enggak ya di dalam gua singa itu? Mati apa enggak? Ayo, mati atau tidak? Dimakan singa atau tidak? Mau tahu kan? Terus ikuti ya. Di dalam gua singa, Daniel terus berdoa sama Tuhan. Dan raja pun semalaman dia gak bisa tidur. Kira-kira Daniel seperti apa ya? Apakah dia masih hidup? Mudah-mudahan Tuhan yang dia sembah menolong dan menyelamatkan Daniel, kata raja. Waktu pagi-pagi sekali, Raja Darius cepat-cepat dia ingin membuka pintu gua itu. Dan apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi, Daniel tetap sehat di dalam gua itu. Bahkan singa-singa ada di samping kanan kirinya. Gak dimakan loh Daniel sama singa-singa itu. Dan Daniel berkata, Tuhan telah menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diapa-apakan. Kata Raja Darius kepada Daniel, apa anak-anak? Tuhan yang kamu sembah telah menyelamatkan kamu. Sekarang kamu keluar dari gua ini. Mendengar itu, kedua pejabat yang jahat tadi yang berusaha menyingkirkan Daniel, dia ditarik ke dalam gua singa karena dia sudah menuduh Daniel dan berusaha untuk menyingkirkan Daniel. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Belum dia masuk ke dalam gua itu, singa-singa itu langsung memakan. Dimakan aja pejabat itu, tulang-tulangnya digigit dan mati. Dan setelah itu Raja Darius mengeluarkan pengumuman, seluruh penduduk di daerah Media ini harus menyembah Allah atau Tuhan Daniel, karena dia yang telah menyelamatkan Daniel. Harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang Daniel sembah. Dan Daniel di situ menjadi pejabat tinggi. Nah, anak-anak, apa yang mau kita ambil dari cerita Daniel ini ya? Tuhan mau apa ya dari cerita firman Tuhan ini untuk kita, untuk anak-anak yang ada di rumah? Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya sama siapa? Tuhan. Boleh nggak menyembah
Benda-benda mati boleh nggak disembah? Nggak boleh. Yang harus kita sembah adalah Tuhan. Manusia boleh nggak kita sembah? Nggak boleh. Kita harus sungguh-sungguh percaya sama siapa anak-anak? Sama Tuhan. Nah, anak-anak siap untuk percaya sama Tuhan? Setia kepada Tuhan seperti Daniel? Siap? Yakin bahwa Tuhan akan terus menolong kita? Amin. Sebelum Ibu menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, ada tugasnya untuk anak-anak di rumah. Tugasnya adalah anak-anak harus menghafalkan ayat firman Tuhan dari mana tadi? Amsal 3 ayatnya yang kelima. Apa bunyinya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini telah mengingatkan kami untuk kami sebagai anak-anak-Mu, kami hanya percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan, yang terus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak.